Tempat Abah Aus ini bagus umroh ke Eropa agar kepalanya terbuka dan tidak menceritakan di Mekah, di Arab saja. Lihat Eropa. Nah, saya senang sekali ini Abah Aus ini, saudara-saudara. Saifuddin Ibrahim. Teman-teman pasti masih ingat siapa dia? Dia adalah seorang murtadin, teman-teman. Seorang murtadin yang sekarang berdiam diri di Amerika, gak berani pulang ke Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman, seperti yang dapat kita saksikan di awal video tadi, teman-teman, Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin, dia sangat girang sekali, sangat gembira sekali ketika mendengarkan pernyataan dari Abah Aus, teman-teman. Teman-teman, Vatikan ini kan negara pusat agama Katolik ya, dan di sana dipimpin oleh seorang paus. Ya, kalau sekarang pemimpinnya Paus Fransiskus. Nah, Abah Aus ini katanya kalau umroh itu ya ke Vatikan, bukan ke Mekah ataupun bukan ke Madinah. Ya sebab kalau umroh ke Mekah atau ke Madinah, paling ke Ka'bah, paling ke masjid katanya. Tetapi menurut Abah Aus, kalau ke gereja itu wah, enak lah katanya. Ya, na'udzubillah. Ini orang maunya umroh atau mau jalan-jalan seperti ini. Ya, baru yang menjadi perbandingannya adalah Vatikan lagi. Ya, coba ini apa namanya kalau bukan menghina Islam ini. Beberapa waktu yang lalu, teman-teman, viral pernyataan dari Abah Aus, teman-teman, yakni seorang tokoh, teman-teman, yang diulamakan oleh sebagian umat Islam yang ada di Indonesia ini, menyatakan bahwa kalau umroh itu, kalau ke Mekah, kalau ke Madinah, itu biasa. Tetapi kalau dia, teman-teman, lebih suka umroh ke Eropa, teman-teman. Dan tidak tanggung-tanggung, dia itu lebih suka umroh ke Vatikan. Seperti teman-teman ketahui bahwa Vatikan ini adalah pusat agama Katolik, teman-teman. Jadi, dia lebih suka umroh ke Vatikan, pusat agama Katolik. Eropa merindukan kaki Abah. Makanya Abah umroh ke Eropa. Lain pasah apa nu kitu teh? Umum umroh ka Madinah, ke Mekah ke masjid, ke Madinah ke masjid, ke Eropa ke gereja. Astagfirullahaladzim. Di kalangan umat Islam, teman-teman, tentu saja umat Islam tidak setuju dengan pernyataan Abah Aus ini, teman-teman. Bagaimana mungkin kita umroh ke Eropa? Apalagi dia sebutkan tadi umroh ke gereja. Tetapi teman-teman, oleh Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin yang sangat memusuhi agama Islam ini, teman-teman, dia sambut pernyataan Abah Aus ini dengan sangat bahagia sekali, teman-teman. Masa umrohnya di gereja di Eropa ya? Ya kalau mau mereka ini pergi ke sana, jangan membawa kata-kata umroh ya teman-teman. Dan bukan hanya itu, teman-teman. Bukan hanya pernyataan dia umroh ke Eropa, ke gereja, atau ke Vatikan. Tetapi sangat banyak sekali, teman-teman, pernyataan Abah Aus ini yang mengandung kontroversi, teman-teman. Seperti di dalam video ini, teman-teman. Dia menyatakan di hadapan jemaahnya bahwa di muka bumi ini hanya ada 2 orang saja yang bisa melihat Dajjal, kata dia. Nah, salah satunya adalah dirinya, teman-teman, Abah Aus. Mari kita simak videonya. Kalau ada orang yang bisa melihat Dajjal, orang pertama tahu Dajjal di bumi, bukan di Indonesia, di bumi ini ada dua orang selain Abah Aus. Selain Abah Aus, berarti ada 1 orang lagi, teman-teman. Dan yang pertama adalah dirinya, Abah Aus. Dan anehnya, teman-teman, Abah Aus ini cukup banyak pengikutnya di Indonesia ini. Sangat aneh sekali. Dan teman-teman, dia juga pernah menyatakan di media sosial, bahkan viral di media sosial, teman-teman, di berita-berita online, dia menyatakan bahwa akan mengirim 1000 malaikat, teman-teman. Di setiap 1000 malaikat, 1 malaikatnya membawa 1000 malaikat untuk mendukung kampanye Anies Baswedan. Subhanallah. Dan tidak tanggung-tanggung, teman-teman. Bahkan, teman-teman, Abah Aus ini pernah menyatakan di hadapan jemaahnya bahwa Bapak Anies Baswedan adalah Imam Mahdi, teman-teman. Dia menyatakan dukungannya kepada Bapak Anies Baswedan ketika kemarin pemilihan presiden tahun 2024. Dan dia menyatakan bahwa lawan dari Bapak Anies Baswedan ini adalah Dajjal. Dan bukan hanya itu, teman-teman. Dia juga menyatakan barang siapa yang tidak memilih Bapak Anies Baswedan adalah Dajjal. Subhanallah. Oke, langsung saja, teman-teman. Mari kita simak videonya. Itu ada lawannya, Imam Mahdi. Dia menyatakan bahwa Dajjal ada lawannya, yaitu Imam Mahdi. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Imam Mahdi. Abah sudah deklarasi
2024 memenangkan Anies Baswedan. Nah, dia mendeklarasikan teman-teman kepada jemaahnya, dia akan memenangkan Bapak Anies Baswedan pada tahun 2024. Calon Presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Tuh, Imam Mahdi. Ini a'lamu minallah malaga. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024. Dajjal. Astagfirullah. Kita tidak permasalahkan teman-teman. Kita tidak permasalahkan dukungannya kepada Bapak Anies Baswedan. Tetapi teman-teman, klaim yang dia sampaikan ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Dia menyatakan haram. Haram bagi siapa saja yang tidak memilih Bapak Anies Baswedan. Bahkan teman-teman, dia juga menyatakan bahwa barang siapa yang tidak memilih Bapak Anies Baswedan, maka dia adalah Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Astagfirullah. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi. La haula wa la quwwata illa billah. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Jadi teman-teman, sangat wajar sekali jika Syaifuddin Ibrahim teman-teman, seorang murtadin yang selama ini yang sangat gencar menyerang agama kita, menghina agama kita, menjelek-jelekan agama kita teman-teman, dan membuat pernyataan-pernyataan kontroversi yang menyakiti perasaan umat Islam. Maka sangat wajar sekali jika Syaifuddin Ibrahim sangat senang sekali kepada Abah Aus ini teman-teman. Karena teman-teman, Syaifuddin Ibrahim ini ingin agama kita Islam, terutama di Indonesia ini, menjadi rusak, hancur akidahnya, hancur syariatnya. Maka teman-teman, salah satu tokoh Islam yang sangat disenangi oleh Syaifuddin Ibrahim adalah Abah Aus. Maka Abah Mas sejak dulu istilah naik haji itu tidak suka kata naik haji itu. Abah Aus ini teman-teman juga tidak suka dengan istilah kata naik haji teman-teman. Naik haji menurut versi dia adalah seperti ini. Mari kita simak videonya. Naik itu naik seperti Abah barusan, dari bawah ke atas itu naik. Dia mencoba menjabarkan teman-teman, naik itu dari bawah ke atas. Dia mencoba dengan melogikakannya. Kalau naik haji berarti para duda-duda jangan cari gadis, cari janda haji. Supaya tiap malam naik haji. Astagfirullah. Nah, itulah teman-teman makna naik haji menurut Abah Aus teman-teman. Jadi para duda-duda jangan cari gadis nih, tetapi cari janda. Cari janda yang sudah naik haji, maka naikin tuh jandanya setiap malam. Astagfirullah. Itu makna naik haji menurut Abah Aus teman-teman. Nah teman-teman, di sini juga viral teman-teman. Kemarin juga sempat viral pernyataan kontroversi dari Abah Aus ini teman-teman, mengharamkan kepada umat muslim untuk mendoakan saudara-saudaranya yang berada di Palestina. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak video. Makanya Abah tidak mendoakan sama Palestina. Tuh, dia tidak mendoakan Palestina. Haram mendoakannya. Astagfirullah. Kenapa? Haram mendoakannya, dosa besar, kata dia. Kalau saya melihat, teman-teman, pemikiran-pemikiran Abah Aus ini mirip dengan Panji Gumilang, pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Zaitun yang kemarin yang sudah ditangkap, teman-teman, dan sekarang sudah bebas lagi, karena pemikirannya ini, ya, sangat-sangat, entah kenapa, teman-teman. Entah kenapa saya jadi sedih. Kenapa Majelis Ulama Indonesia membiarkan orang seperti ini, teman-teman. Bahkan Abah Aus ini, teman-teman, sering mengisi kajian-kajiannya di masjid, salah satu masjid yang besar di Indonesia, yakni Masjid Istiqlal. Na'udzubillah. Masjid Istiqlal ini menjadi sorotan, teman-teman. Di mana sebelumnya kita tahu adanya pengkaderan ulama di Masjid Istiqlal, namun pematerinya seorang Yahudi Sriwil. Terus ditambah dengan adanya fenomena toleransi lebay ala-ala cium kening Paus Fransiskus oleh imam besar Masjid Istiqlal. Kemudian pembacaan kitab Bible Injil di Masjid Istiqlal. Dan pernyataan yang menghebohkan dari sang imam besar Masjid Istiqlal, ya, bahwa semua agama sama, semua agama benar, siapapun orangnya, apapun agamanya, rasnya, sukunya, bangsanya, negaranya, ya, selama dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Ya, sebuah pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Yang sampai sekarang juga kita belum mendengar pernyataan resmi apapun dari pihak MUI Pusat atas semua kejadian ini di Masjid Istiqlal. Dan sekarang teman-teman, terjadi lagi hal yang membagongkan di Masjid Istiqlal. Ya, Abah Aus, yang sebelumnya heboh karena pernyataannya bahwa haram, katanya, dosa besar kalau kita ini membela Palestina.
Oke teman-teman semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Subscribe channel YouTube ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe-nya. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Saya Reski Masyaputra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa lihat lah pakaiannya ya seperti center class gitu. Bahkan acaranya kan sempat viral juga tuh di Masjid Istiqlal. Bener-bener menyerupai seperti acaranya umat agama Kristen, teman-teman. Biasanya pembelaan orang-orang yang seperti ini akan mengatakan ilmu kamu belum nyampe, ngopinya kamu kurang pahit, mainnya kamu kurang jauh. Yang kamu kritis itu wali, kamu nggak nyampe ilmunya. Ya sudahlah.